Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo warga Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang dan yang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat ya. Hari ini senang sekali rasanya Grisel nggak sendirian. Hari ini ramai sekali. Ditemani oleh yang betul. Apa ya? Ditemani oleh orang-orang keren dong hari ini. Orang yang ganteng dan cantik ya. Ada Bapak Wakil Direktur RSUD Sayang bidang pendidikan dan pengembangan mutu. Ada juga Bapak Kepala Bidang dari Pendidikan dan Penelitian RSUD Sayang, dan juga ada Ibu Cantik. Aduh, terima kasih. Ibu Linda yang merupakan Kepala Bidang Pengembangan Mutu dan Pemasaran RSUD Sayang. Luar biasa. Hari ini kita akan ngobrolin seputar pengembangan dan pendidikan mutu ya. Pendidikan dan pengembangan mutu hari ini gitu ya. Jadi boleh untuk warga Cianjur yang punya pertanyaan seputar itu langsung saja tuliskan di kolom komentar ya. Apa kabar Bapak Ibu? Bapak dulu deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Tentu harus ya, sarapan itu penting buat kesehatan. Betul. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah. Seger ya Bapak ya? Insya Allah. Iya. Ibu Cantik, apa kabar Bu? Alhamdulillah luar biasa ya. Ibu semangat sekali loh hari ini ya. Ya, terima kasih. Kita tiap hari harus tetap semangat. Betul, luar biasa ya. Seneng banget pokoknya Grisel hari ini karena orang-orangnya keren dan kece abis. Merasa tersanjung nih. Oke, seperti yang tadi sudah Grisel mention di awal, kita akan ngobrolin seputar pendidikan dan pengembangan mutu. Mungkin warga Cianjur ada yang belum paham dan ngerti apa sih pendidikan dan pengembangan mutu itu, boleh dong dijelasin Bapak? Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kesempatan diberikan pada kita nih, dan mudah-mudahan para wargi juga sadayana dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Dan diberikan juga cintanya Allah buat kita semuanya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Untuk hari ini tentunya kami sangat berbahagia sekali. Kenapa? Karena kita pun juga menginginkan untuk warga semua dan kita seluruhnya gitu yang di dalam maupun di luar sana mengetahui tentang Rumah Sakit Sayang Someah ini ya, yang dimana dengan Someah ini hadir pula sekarang itu dengan Wadir 3. Oh ya, iya. tadinya Wadir cuma 2. Oh cuma 2. Direktur sekarang ada 3 dengan kebijakan dari Pak Bupati, di mana yang 3 ini sebagai Wadir untuk pendidikan dan pengembangan mutu. Namun sebetulnya di sana pendidikan itu ada penelitian dengan kepala bidangnya Pak Ade, Ustaz yang sangat luar biasa ini Pak Haji, dan juga dengan pengembangan mutu serta di situ ada pemasaran. Ada pemasarannya juga. Ini yang luar biasanya. Jadi kita juga tidak bisa untuk berkembang dengan adanya, harus ada perkembangan yang luar biasa dengan adanya pemasaran. Betul. Selain mutu yang harus kita tingkatkan. Oleh karena itu mutu dan pemasaran menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Betul. Untuk bisa mencapai seluruh lini masyarakat dalam pelayanan ini. Jadi semakin maksimal gitu ya RSUD Sayang. Iya betul, itu maksud dan tujuannya untuk memaksimalkan dari pelayanan kita. Betul. Memasuki seluruh lapisan masyarakat gitu. Nah, jantan dalam hal ini untuk pendidikan sendiri itu ada, saya sebelum bicara ke sana, saya ingin bicara bahwa dalam sebuah pohon. Iya. Ibaratkan kita pohon ini yang sangat luar biasa dengan apa namanya? Batangnya yang kokoh begitu ya. Kemudian dengan daunnya yang begitu lebat hijau dan berbuah lebat yang manis. Betul. Orang-orang di sana sangat nyaman, berteduh di sana dan juga mengambil manisnya buah itu. Segarnya udara di sana mengatakan ini pohon luar biasa. Ya. Padahal orang lupa bahwa di pohon itu, kenapa seperti itu? Ada akar. Iya. Ada akar yang menopang, menguatkan, mengokohkan, dan memberikan nutrisi sehingga pohon itu begitu maksimal dan bisa bermanfaat yang hebat terhadap lingkungan sekitar. Betul. Dorongan dari dalam gitu. Betul. Ya. Dan tidak terlihat. Iya. Iya juga ya. Jadi, Pak ya. Akar ini jarang mendapatkan pujian. Betul, iya juga. Tapi dalam hal ini saya mengkolerasikan untuk
PPM ini, pendidikan dan peningkatan mutu bagaikan akar. Oh iya. Janten dalam hal ini untuk memajukan rumah sakit, memberikan buah pelayanan yang sangat manis dan ranum terhadap masyarakat yang sangat memuaskan bagi mereka. Tentunya topangan-topangan yang tidak terlihat ini ada di Wadir PPM dengan jajarannya. Di mana dalam hal ini tentu kita mensuplai SDM-nya. Dengan pendidikan-pendidikan kita sekolahkan, kita berikan satu training-training ya, keluar maupun di dalam, sehingga memiliki sertifikat-sertifikat yang mumpuni dan memberikan satu aplikasi nanti dan pelayanan semakin meningkat dan bermutu. Kemudian juga dalam hal ini ada penelitian-penelitian bagaimana meneliti segala sesuatu nilai-nilai yang bisa meningkatkan pelayanan. Dan juga tentunya nanti dalam mutu kita, selain mutu akreditasi yang sekarang lagi hot-hotnya kita mempersiapkan akreditasi rumah sakit, itu ada di Ibu Linda, Ibu. Dan kemudian juga selain meningkatkan mutu dalam hal akreditasi, tentu sustainability-nya itu. Mutu kita justru harus semakin meningkat trennya kan, semakin baik, semakin bagus. Yang pada akhirnya yang diuntungkan adalah masyarakat. Nah, kemudian kita pun dengan adanya satu yang baru, ya ini pemasaran, tentu kita tidak boleh kalah dengan rumah sakit yang lain, dengan swasta dan lain-lain. Kita harus memiliki terobosan-terobosan dengan memberikan satu warna dan edukasi, kemudian juga memberikan, kalau orang Sunda bilang mahwawar gitu ya, memberikan satu bentuk pengetahuan informasi kepada masyarakat. Dan di situ pemasaran memberikan satu akses yang sangat luar biasa pada masyarakat mengetahui rumah sakit ini seperti apa. Dan pada akhirnya kita berharap rumah sakit ini menjadi andalan di Cianjur maupun di Jawa Barat. Itu mudah-mudahan akan terlaksana dengan baik. Luar biasa itu ternyata ya. Mudah-mudahan minta doanya ya. Amin. Kita bisa melaksanakan itu semua. Semoga tujuannya bisa tercapai. Amin. Semoga insya Allah pasti. Karena tadi seperti akar pohon tadi gitu. Jadi kalau akar itu apa, Teh Gisel? Kita harus laksanakan seluruhnya seperti akar dengan ikhlas, tanpa mendapat pujian atau apapun, tapi kita melaksanakan dengan sangat ikhlas, seluruhnya hasilnya nanti Allah yang akan balas. Betul. Selain itu juga nanti akan mempengaruhi kan penampilannya seperti apa gitu. Kalau dari akar, kalau akarnya ternutrisi, bagus dan lain-lain, pasti nanti hasilnya dan buahnya juga akan luar biasa. Betul sekali. Itu sih pada prinsipnya. Nanti juga para kabit-kabit saya yang sangat luar biasa ini bisa menerangkan semua dari masing-masing, apa itu pendidikan, penelitian, seperti apa yang sudah dilaksanakan, tujuannya seperti apa, dan ikhtiar apa yang nanti akan kita laksanakan. Tentunya sudah begitu luar biasanya para kabit saya ini bisa ditanyakan, dan insya Allah nanti kita akan semakin berkembang, semakin tahu bidang untuk PPM itu seperti apa. Oke. Tadi sempat disinggung kalau RSUD itu sedang mempersiapkan akreditasi. Bukan RSUD itu sudah akreditasi ya katanya? Sudah, akreditasi itu terakhir tahun 2017. Oh, jadi terus upgrade gitu ya? Kita harus ada upgrade ya terus akreditasi. Dan yang sekarang itu insya Allah akan dilaksanakan survei simulasi akreditasi. Oh, gitu. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 10 bulan Oktober tahun ini. Oh, sebentar lagi ternyata ya. Kita doakan bersama semoga semuanya lancar gitu ya. Amin. Lancar ya. Amin. Insya Allah tetap semangat untuk akreditasi ini. Harus. Iya, waktu tahun 2017 kita alhamdulillah mendapatkan akreditasi paripurna. Dan sekarang pun kita harus tetap paripurna gitu ya, Kepala harus Dirjen. Tetap selalu paripurna gitu ya, itu kunci. Oke, siap. Oke, mungkin Grisel mau bertanya kepada Pak Ade selaku Kepala Bidang Pendidikan dan Penelitian. Nah, itu tuh apa aja sih program-programnya Pak? Kegiatannya apa? Boleh dong diceritain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kita ada dalam keadaan sehat. Amin. Ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan dan dilancarkan untuk kegiatan-kegiatannya. Kami dari bidang pendidikan dan penelitian. Tugas dan fungsi dari kami itu membantu Wadir Pendidikan dan Pengembangan Mutu dalam memfasilitasi dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan pelayanan
Adapun pendidikan yang kita laksanakan itu mulai dari menyekolahkan atau memfasilitasi untuk tenaga medis. Untuk tahun sekarang kita udah memfasilitasi 4 tenaga dokter umum untuk mengikuti PPDS ya, program pendidikan dokter spesialis yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk perawat ada yang kuliah ke S1, kemudian ada kebidanan, ada yang kuliah ke S1 kebidanan dan ke profesi. Itu mudah-mudahan dengan adanya peningkatan pendidikan itu dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit. Itu yang ingin kita capai. Kemudian untuk pendidikan juga kita itu mengadakan kerjasama untuk praktek kerja lapangan ya. Atau prakerin kalau dulu namanya. Kita ini telah bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Jakarta ya untuk dokter koas, dokter umum. Rencana untuk nanti Senin juga ada orientasi untuk dokter-dokter. Kemudian kerjasama dengan kebidanan, ada juga dengan keperawatan. Banyak ya? Banyak. Ada juga kemarin itu dari Poltekkes Jakarta 2 ya. Poltekkes Jakarta. Itu untuk elektromedis karena kita juga perlu di rumah sakit kita malah kekurangan ya. Tenaga itu elektromedis yang sekarang ada 2 ya. Kemudian untuk membimbing mereka itu yang melakukan praktek di rumah sakit, untuk dokter muda atau koas kita punya 28 pembimbing dokter spesialis. 28 pembimbing dokter spesialis luar yang biasa, telah bersertifikat. Sudah bersertifikat. Iya, karena persyaratannya itu dong. Persyaratannya kalau itu. Untuk jadi pembimbing itu harus punya sertifikat. Oke. Itu untuk dokter muda dan koas. Kemudian untuk pembimbing keperawatan dan kebidanan kita ada 30 orang. 30 orang itu. Sama itu juga semua udah bersertifikat. Kemudian untuk nakes lain kayak untuk radiologi, laboratorium dan yang lain kita punya 11 pembimbing. Luar biasa ya. Itu lumayan ya. Iya, banyak. Jadi sudah dipersiapkan dengan matang berarti kan? Malah kita sekarang ini yang lagi kuliah itu profesi ya. Rencana nanti kalau udah beres itu bisa dijadikan pembimbing juga. Karena itu gitu. Itu ya. Jadi kalau pembimbing harus lebih tinggi dari yang dibimbing. Betul. Itu. Kemudian kita sampai saat ini untuk jumlah institusi yang telah melakukan kerjasama itu sebanyak 14 institusi. 14 institusi. Iya, oke. Ada dari kedokteran, kebidanan, malah yang paling itu untuk Cianjur ada ini untuk SMK. SMK juga. Cuma kalau SMK itu kan pembimbingnya itu ruangannya itu khusus gitu jadi kantor gitu. Iya. Oke. Kemudian kita lanjut untuk itu kita juga itu menyediakan wahana untuk program internship dokter Indonesia atau PD. Kemudian juga untuk dokter gigi. Malah yang terbaru ini untuk dokter gigi ya, baru mau sekarang ada. Baru mau ada gitu ya, internship untuk dokter gigi. Dokter gigi itu. Kalau biasanya kan dokter umum. Biasanya dokter umum dan sekarang ada dokter gigi. Baru mulai. Oke. Kemudian untuk pelatihan kita itu program pelatihan ada in-house training, ada in-house training. Untuk in-house training kita udah beberapa kali. Mulai kemarin yang sekarang lagi berjalan itu BHD, APAR, Spilkit, EWS. Apa tuh, Pak? Itu untuk bantuan hidup dasar, itu untuk pertolongan ke teman karena sering ada gangguan gagal jantung ya. Iya. Untuk pertolongan pertama ya. Terus juga ada pelatihan APAR karena kita untuk menjaga terjadinya kebakaran itu kita sedang dilaksanakan di lantai 2 Kemuni. Ada yang lupa tadi untuk pendidikan itu kita dalam koordinasi itu dibantu oleh itu koordinator pendidikan. Ada koordinator itu khusus untuk mengelolanya itu ada di bawah pimpinan Dokter Lili. Di bawah pimpinan Dokter Lili. Itu udah lama berjalan. Kemudian untuk yang terakhir itu untuk penelitiannya. Kita ini udah bekerja sama dengan 5 universitas ya. 5 universitas? Itu
mereka itu telah melakukan penelitian di kita di rumah sakit kita ini mulai dari Januari sampai ini bulan sampai saat ini masih berjalan sekarang. Pak. Untuk pelaksanaannya itu di kita itu ada juga koordinasi dengan KFPK. Komite Etik Penelitian Kesehatan. Jadi setiap orang yang akan melakukan penelitian itu terutama untuk penelitian kesehatan, mereka itu kan harus mengirim proposal ke direktur, kemudian itu proposal dibawa ke koordinasi dengan KFPK. Ya. Apabila hasil telaahnya itu memenuhi, maka bisa dilaksanakan. Itu maka fungsinya KFPK. Kalau itu di kita mungkin itu apa lagi ya? Oke, jadi dari pendidikan dan penelitian RSUD Sayang itu seperti itu. Banyak sekali program-programnya, pelatihan dan lain sebagainya. Luar biasa ya. Jadi kita tahu nih, oh ini gitu ya banyak bidangnya. Iya. Program yang ada di pendidikan dan penelitian. Iya, betul sekali. Nah, sekarang aku mau beralih ke Ibu cantik di samping aku nih. Bidang pengembangan mutu dan pemasaran gitu ya. Boleh dong dijelasin Bu, apa sih itu? Tugasnya ya, tugas dari bidang pengembangan mutu dan pemasaran itu membantu, yang pertama itu membantu direktur juga Bapak Wadir untuk bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan mutu dan pemasaran agar terlaksananya pengembangan mutu dan pemasaran rumah sakit harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Betul, oke. Kita juga sama dengan pendidikan, program pendidikan juga kita mempunyai beberapa program. Kita sebetulnya banyak program, tapi kita ada prioritas program yang akan di tahun 2022 akan kita laksanakan. Apa aja tuh, Bu? Yang pertama, kita yang sedang kita galakkan nih untuk meningkatkan mutu pelayanan yang tadi udah Neng Gisel cantik ungkapkan bahwa kita akan menghadapi akreditasi. Nah, itu sebagai salah satu bagian untuk meningkatkan pelayanan mutu. Doainnya warga Cianjur nih, kita akan melaksanakan Sursim di tanggal 10 bulan 10 tahun 2022. Mudah-mudahan kita diberi kelancaran, kemudahan dalam pelaksanaan akreditasi. Amin. Ya. 40 amin, insya Allah dijabah. Gitu ya. Banyak yang nonton nanti mengaminkan berarti mengijabah ya. Iya, insya Allah. Kita kerjasama untuk mensukseskan akreditasi ini dari berbagai pihak, insya Allah. Yang kedua, kita melakukan promosi nih dan pemasaran pelayanan kesehatan di RSUD Sayang Cianjur. Sudah kegiatannya sih alhamdulillah udah cukup padat untuk melakukan promosi-promosi karena kita di bawah bidang pemasaran ini ada salah satu instalasi yang mendukung program kita, yaitu instalasi promosi kesehatan. Promosi kesehatan. Di mana kita selalu, nah ini nih salah satu kegiatan promosi ini apa? Ini ya, ini podcast nih, dokter kita. Itu sebagai salah satu nih kegiatan dari kita. Betul. Juga suka ada talk show atau podcast yang di eksternal ya. Misalnya di radio. Iya. Di bawah juga kita kebetulan ada tempat ngobras. Ngobras itu ngobrol asik somea. Nah, itu lokasinya ada di kantor. Itu dipergunakan untuk di momen-momen tertentu kita menyampaikan informasi yang terkini. Bersama Pak Bupati waktu itu ya? Itu udah ngobras, itu udah ada sama Pak Bupati, dokter-dokter juga, juga tamu-tamu yang berkunjung ke RSUD. Kita kalau bersedia kita akan dikasih waktu untuk mengobrol santai. Judulnya ngobras ya. Jadi ngobrol santai aja gitu ya. Karena di ngobrol santai itu
nanti akan disampaikan informasi-informasi yang terkait dengan apa saja sih yang ada atau unggulan yang ada di rumah sakit RSUD tercinta ini gitu Kak. Tercinta dan tersayang gitu. Tersayang ya. kan? Namanya juga rumah sakit sayang. Ya, rumah sakit dari namanya aja udah rumah sakit sayang. Berarti gitu. Kita memberi pelayanan dengan kasih sayang. Oh, luar biasa. Gitu. Jadi pengen peluk. Yang ketiganya kita program melakukan kerjasama dengan institusi dan perusahaan. Kita sudah keliling juga ya Pak Wadir, kita sudah keliling dengan misalnya kita ke instansi pemerintah itu Disnaker Trans ya. Kita sudah ke dinas kesehatan juga, dengan ke puskesmas juga ke rumah sakit. Kita melakukan silaturahmi juga untuk mengajak kerjasama dengan rumah sakit kita ini. Karena dengan silaturahmi dan kita berkunjung dengan instansi yang lain, ingin terjadi chemistry dan ingin diskusi tentang pelayanan kita. Betul. Karena tujuan kita itu ingin meningkatkan pelayanan, meningkatkan mutu. Betul. Karena otomatis kalau mutu kita bagus dan meningkat, otomatis pelayanan pun akan baik sesuai dengan mutu dan aturan yang berlaku. Gitu. Betul. Nah, kemudian kegiatannya apa aja tadi? Kalau tadi kan program-programnya, kegiatan-kegiatannya yang boleh di-spill dikit ya? Nah, kegiatannya itu kita melakukan podcast, salah satunya ya. Terus penyuluhan juga ada. Penyuluhan ada. Kita juga promosinya juga dengan ada kegiatan membina posyandu. Ada pembinaan posyandu juga. Posyandu sekitar yang dekat-dekat wilayah kerja RSUD saya. Luar biasa loh. Karena ya. di situ kita akan memberi penyuluhan, promosi juga. Terus kita sedang ikut serta dalam kegiatan PDWKSS ya. Apa yang itu? Mohon PDWKS itu meningkatkan peranan wanita itu ya. Jadi kita sudah ada ikut partisipasi untuk kegiatan P2KSS, di mana RSUD Sayang itu membangun jamban sehat untuk dipergunakan warga masyarakat yang tidak mempunyai jamban keluarga jamban sehat. Gitu. Masya Allah, sampai perhatiannya sampai segitunya gitu ya. Kita juga jadi kegiatan promosi ini tidak dikemas hanya dengan bentuk penyuluhan, tetapi kita dengan baksos-baksos. Ya. Baksos-baksos juga. Iya, kita sudah beberapa kali mengikuti kegiatan baksos atau mengadakan kegiatan baksos. Yang terakhir kita udah mengikuti kegiatan baksos di Cibeber dalam rangka. Cibeber? Iya. Terus baksos di kita juga untuk kan program kita itu yang sedang ini Cianjur itu kan menekan angka stunting. Ya. Nah, kita juga ada pemeriksaan gratis waktu itu Gebiar dengan sasaran pas ulang tahun Cianjur itu 300 lebih 30 ya 345 sesuai dengan angka betul sesuai angka hari jadi Cianjur. Dan alhamdulillah targetnya lebih mencapai. Luar biasa itu antusias dari masyarakat untuk mengikuti screening stunting itu. Juga kita sudah mempunyai kegiatan untuk promosi juga. Kita soan ya, yang tadi telah disebutkan soan-soan ke instansi pemerintahan maupun ke tempat-tempat perusahaan. Juga kita akan ke rumah sakit di luar kabupaten. Di luar kabupaten. Kita sudah ada planning nih, ingin memasarkan rumah sakit ini. Insya Allah kita setelah kegiatan akreditasi mungkin ya Pak Wadir, karena kita di bulan sekarang ini lagi fokus untuk akreditasi. Setelah kegiatan sursim, insya Allah kita akan untuk soan silaturahmi gitu ya, silaturahmi gitu. Silaturahmi ini untuk meningkatkan promosi kita. Betul. Jadi semakin kualitasnya juga semakin luar biasa lagi nanti kalau misalnya sudah Allah. Ini. Karena kita bertekad ingin meningkatkan mutu pelayanan kita
kenapa kita ingin meningkatkan mutu pelayanan? Karena nanti imbasnya dengan kepuasan kepuasan pasien, keluarga, dan masyarakat. Karena kalau kita merasa puas nih, kita kan akan merasa dengan puasan nanti kita akan kembali untuk pinginnya dilayani nih di Rumah Sakit Sayang Kabupaten Cianjur gitu. Pasti gitu ya. Iya. Nah, itu mungkin sedikit program atau yang sudah kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita nanti ke depannya rumah sakit ini akan menjadi lebih dan lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tercinta ini, warga Cianjur. Luar biasa loh. Tapi Gisel juga kalau misalkan lihat nih, kalau perhatiin masuk ke rumah sakit aja, sekarang itu banyak sekali tulisan-tulisan tuh ya, yang Somea. Ya, itu sudah kita pasang, udah jauh lebih meriah sekarang dengan tulisan-tulisan yang welcome gitu ya, sangat juga eye catchy dan lain-lain. Juga selain itu, kalau kita lihat juga sekarang banyak kita tanaman ya, kita untuk mempercantik rumah sakit ini supaya lebih segar. Dan juga kalau misalkan dilihat kita di luar nih, kita juga sudah pasang tentang petunjuk arah untuk ke rumah sakit ini. Kita pasang di beberapa titik itu untuk memudahkan petunjuk itu. Juga kita sudah lakukan itu. Insya Allah ke depan akan kita lebih banyakin lagi supaya juga tahu yang dari luar pun juga daerah rumah sakit sayang itu di mana gitu ya. Betul. Kadang kan biasanya nih gitu ya, dulu kalau misalnya Grisel mau ke rumah sakit kan kayak aduh takut rumah sakit gitu kan. Nah sekarang nggak kayak gitu, RSUD Sayang itu tadi ya Pak Wadir, di samping kita meningkatkan pelayanan itu kan dari SDM-nya mungkin ya Pak Wadir ya, karena dulu takut ke rumah sakit Sayang itu judes, tapi kan sekarang alhamdulillah kita memberikan pelayanan dengan Somea. Udah tahu kan Somea apa gitu ya, pasti orang Sunda mah tahu gitu ya Somea itu apa gitu ya. Kayak Neng Gisel ini nih selalu Somea. Selalu Somea ya. Iya, Somea nu matak bunga harus atuh ya. Karena senyum adalah ibadah. Iya, gitu ya. Jadi biasanya sekarang juga bukan hanya SDM-nya, tapi dari bangunannya, secara fisiknya gitu ya. Prasarananya juga. Sarana prasarananya udah luar biasa gitu. Gisel masuk ke rumah sakit kan sekarang menggalakkan eco-green nih, pohon-pohon, bunga-bunga di sepanjang koridor sekarang kan sudah terlihat sejuk sekali, adem kan ngelihatnya. Iya, jadi berasa cuci mata. Healing misalnya nggak usah jauh-jauh deh, kayak RSUD aja. Maksudnya kan selain karena kita tuh lebih baik mencegah daripada mengobati kan. Jadi harus sering-sering kita check up gitu ya, cek kesehatan secara menyeluruh. Jadi sekarang nggak perlu takut, nggak perlu tunggu sakit gitu, karena nggak takut juga di RSUD gitu ya. Betul. Karena betul ya, Teh Gisel, Pak Wadir, juga Pak Ade, bahwa kita ke rumah sakit itu jangan menunggu hanya nanti ke rumah sakit namanya rumah sakit. Jadi hanya orang sakit itu bukan. Padahal enggak, karena kita juga mempunyai program MCU ya, Medical Check Up Kesehatan. Medical Check Up Kesehatan. Nah, berarti kita namanya apa? Perkasa Kesehatan Sayang Somea. Tuh, periksakan kesehatan Sayang Somea untuk warga Cianjur nih gitu ya. Aduh, jangan jauh-jauh lah keluar kota, karena sekarang sudah bisa melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh di RSUD Sayang gitu. Kita ada beberapa paket dari mulai paket sederhana, juga paket-paket yang lengkap, yang eksekutif gitu. Sudah lengkap. Iya, lebih lanjut informasinya nanti ada di IG RSUD Sayang. Ada di IG ya. Jangan lupa tuh, kita punya IG, punya Facebook, dan ada juga di YouTube. Di YouTube ya. Nanti di itu, iya betul. Di nomor
untuk memperoleh informasi tentang rumah sakit, baik pelayanan dan sebagainya, nanti ada tertera nomor yang akan bisa dihubungi untuk mencari informasi tentang pelayanan RSUD. Luar biasa loh ya. Jadi Grisel tahu, warga masyarakat juga pasti tahu nih sekarang informasi baru ya yang didapatkan dari orang-orang keren hari ini. Gak kerasa Bapak Ibu 30 menit sudah. Sudah habis ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol. Iya, 30 menit sudah. Kita ngobrol-ngobrol. Gak kerasa memang ya kalau ngobrol kayak gini ya. Boleh dilamain lagi? Jangan ya, karena ini orang-orang sibuk pemirsa. Jadi karena tadi sedang mempersiapkan hal-hal yang luar biasa untuk RSUD Sayang ya. Oke, terima kasih untuk warga Cianjur yang sudah menonton dan sudah join di live Instagram RSUD Sayang. Terima kasih juga untuk Bapak Wadir, Bapak Kepala Bidang, Ibu Kepala Bidang juga yang sudah hadir hari ini dan berkenan untuk ngobrol-ngobrol bersama Grisel. Sama-sama, terima kasih Teh Grisel. Di podcast dokter kita, semoga sehat selalu. Tapi sebelum kita pamit, adakah pesan yang mau disampaikan kepada wargi Cianjur? Ya, alhamdulillah, insyaallah. Ini sedikit saja. Jadi dengan mudah-mudahan insyaallah dengan doa kita semua dan ikhtiar kita karena Allah, mudah-mudahan Allah juga memberikan semua dengan izinnya, kita bisa memberikan nilai-nilai yang terbaik yang bisa kita berikan dengan pelayanan yang bermutu, dengan kualitas-kualitas SDM yang bermutu, yang pada akhirnya bisa mensejahterakan dari masyarakat sekitar dan juga mensejahterakan juga internal kita ke dalam. Jadi seluruhnya menjadi sejahtera, aman, sentosa, damai dan sehat semuanya. Insyaallah. Itu saja mudah-mudahan. Minta doanya. Amin, semoga ya. Insyaallah. Sekali lagi terima kasih banyak untuk wargi Cianjur dan Bapak Ibu yang hadir hari ini. Jangan lupa ya di follow Instagram dan Facebook RSUD Sayang, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat juga untuk informasi ya. Saya Grisela Dita. Saya Dr. Sani Sanjaya atau Dr. Kirpop. Dr. Kim. Saya Ade Rustam. Iya, dan Ibu? Dan saya Lidiawati. Kami berempat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Somea. Somea Numata Bunga.